Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera dan bahagia. Baiklah, hari ini kita kembali belajar untuk kelas 7 dengan materi Hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Sebagaimana kita ketahui, bahwasannya Rasulullah terlahir di kota Mekah, dan setelah beliau diangkat menjadi Rasulullah, beliau berdakwah menyampaikan ajaran Islam di kota Mekah. Kemudian suatu hari beliau hijrah ke Madinah. Adapun sebab-sebab Rasulullah hijrah adalah sebagai berikut. Setelah Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, hantaman dan siksaan dari kafir Quraisy mulai meningkat. Berbagai cara dilakukan kafir Quraisy agar Nabi Muhammad tidak meneruskan dakwahnya. Bertahun-tahun Nabi Muhammad menyerukan Islam di Mekah, tetapi hasilnya hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Pada saat Nabi Muhammad membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekatnya, justru istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir bersamaan. Kehilangan kedua orang tersebut merupakan masalah serius bagi Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwah Islamiyah di Mekah. Peristiwa yang sangat menyedihkan ini kemudian disebut tahun duka cita atau Amul Husni. Di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad mengalami peristiwa luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa itu terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah. Tepatnya 27 Rajab 621 Masehi. Pada peristiwa itu Allah memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad yang sedang dirundung kesedihan. Peristiwa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Nabi Muhammad. Pada peristiwa tersebut, Nabi Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad meneruskan dakwahnya dan mengabarkan peristiwa yang dialaminya. Kabar itu membuat kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad telah melakukan pembohongan. Usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya terus digalakkan. Setelah Allah menyuruhnya untuk hijrah, maka Nabi Muhammad pun melaksanakan hijrah ke Madinah. Adapun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau mendapatkan berita gembira dari kota Yatsrib. Dulu kota Yatsrib sebelum adanya Islam, dan setelah Islam berkembang di Yatsrib, Yatsrib berubah namanya menjadi Madinah. Jadi Nabi mengubah nama kota Yatsrib menjadi kota Madinah. Awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad bertemu 6 orang Yatsrib dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yatsrib lainnya. Pada tahun 621 Masehi, seorang Muslim Yatsrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad, dan ke-6 orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqobah. Dan isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Kami tidak akan mempersekutukan Allah
dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling menfitnah, dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad. Itulah isi perjanjian Aqobah yang pertama. Selanjutnya pada 622 Masehi, orang-orang Yasrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqobah II, sekaligus mengundang Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Yasrib. Perjanjian Aqobah II diikuti oleh 75 orang Yasrib dan Nabi Muhammad yang didampingi pamannya yang bernama Hamzah. Isi perjanjian sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang memeluk agama Islam semakin banyak. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yasrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib dengan sembunyi-sembunyi. Sementara Nabi Muhammad bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Rencana hijrah Nabi Muhammad didengar oleh kafir Quraisy. Kaum Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yasrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad karena khawatir mereka akan lari. Pada malam itu pula, Nabi Muhammad membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Tidak lama setelah Nabi Muhammad meninggalkan rumahnya, para pemuda terbangun dan masuk ke rumah beliau dengan penuh nafsu untuk membunuh. Akan tetapi, mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Hal ini terjadi hanya karena pertolongan Allah. Setelah Rasulullah berhasil kabur dari pengepungan orang-orang Quraisy, maka dimulailah perjalanan hijrah Rasulullah. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Kedua orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian itu selain Abdullah bin Abu Bakar, kedua orang putrinya yang bernama Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka yang bernama Amir bin Fuhairah. Tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Pada malam hari, ia menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi Muhammad beserta ayahnya. Pada hari ketiga, mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi sudah tenang. Mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui manusia. Abdullah bin Uraikid dari Banu Du'il diminta sebagai penunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan, kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar beserta penunjuk jalannya itu sepanjang malam dan siang berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka pedulikan kesulitan dan rasa lelah. Mereka hanya percaya bahwa Allah akan menolong mereka.
orang Quraisy mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad hidup atau mati, hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Hal ini menarik hati masyarakat pada waktu itu, termasuk Suraqah bin Malik yang sudah mengetahui perjalanan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Tidak lama kemudian, Suraqah bin Malik mendatangi tempat yang dimaksud, dan dia menemukan Nabi Muhammad beserta kedua temannya yang sedang beristirahat di sebuah batu besar, sambil menyantap bekal yang diberikan oleh Asma, putri Abu Bakar. Setiap kali Suraqah bin Malik mendekati rombongan Nabi Muhammad, kudanya selalu tersungkur. Hal itu berulang sampai 4 kali. Suraqah yang percaya kepada dewa berpikir bahwa itu adalah pertanda buruk, sehingga dia mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah. Selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan. Mereka hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam, mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan hati kepada Allah, membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Mereka selalu yakin bahwa Allah akan selalu bersama mereka. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah singgah di Kubah, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Kubah dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu sholat Jumat. Sholatlah beliau di sana. Inilah sholat Jumat pertama dalam Islam. Khotbahnya pun merupakan khotbah yang pertama. Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad, lengkap dengan regu genderang. Mereka mengeluh-elukan Nabi Muhammad, dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu. Adapun contoh lagu yang disampaikan oleh mereka itu adalah sebagai berikut. Yang saya contohkan yaitu lagu yang dinyanyikan oleh Nisa Sabian.
Nah, demikianlah kronologi hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah. Di sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Madinah itu sudah Ibu kisahkan di atas ya. Setelah berada di kota Madinah, Nabi Muhammad melanjutkan dakwah Islamiyah. Sebelum melanjutkan dakwahnya, Nabi Muhammad mulai membuat program kerja dan melaksanakannya, seperti yaitu membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Langkah pertama, membangun masjid. Pembangunan masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian, sehingga berdiri sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang kurma, dan beratap daun kurma. Masjid yang dibangun Rasulullah bersama-sama kaum muhajirin dan ansor tidak hanya berfungsi untuk sholat semata, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Seluruh aktivitas masyarakat Madinah dipusatkan di masjid. Itulah fungsi masjid yang sebenarnya sudah dibangun oleh Rasulullah. Langkah yang berikutnya, Nabi Muhammad mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan ansor, di mana muhajirin adalah orang yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sedangkan ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum muhajirin. Jadi setiap orang ansor mengakui orang muhajirin sebagai saudaranya sendiri. Mereka mempersilakan saudaranya tinggal di rumah dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di rumah tersebut. Di antara para sahabat yang dipersaudarakan adalah sebagai berikut. Dari kaum muhajirin, yang pertama Abu Bakar, dipersaudarakan dengan kaum ansor yang bernama Kharijah bin Zuhair. Kemudian kaum muhajirin yang kedua bernama Umar bin Khattab, dipersaudarakan dengan kaum ansor yang bernama Itban bin Malik. Selanjutnya yang ketiga, Bilal bin Rabah, dipersaudarakan dengan Abu Ruwaihah. Dan yang keempat, Amir bin Abdillah, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'ad. Dan yang kelima, Abdul Rahman bin Auf, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Yang keenam, Zubair bin Awam, dipersaudarakan dengan Salamah bin Salamah. Yang ketujuh, Utsman bin Affan, dipersaudarakan dengan Aus bin Sabit. Yang kedelapan, Tolha bin Ubaidillah, dipersaudarakan dengan Ka'ab bin Malik. Yang kesembilan, Abu Huzaifah bin Utbah, dipersaudarakan dengan Ubbah bin Bishr. Dan yang kesepuluh, Ammar bin Yasir, dipersaudarakan dengan Huzaifah bin Al-Yaman. Nah, jadi ada 10 orang-orang muhajirin yang dipersaudarakan dengan 10 orang-orang ansor. Itu salah satu cara ya. Langkah ini
mendapat simpati seluruh lapisan masyarakat Madinah. Orang-orang muhajirin merasa nyaman dan tentram, meskipun bukan tinggal di rumah sendiri. Mereka melakukan kegiatan dan interaksi dengan penduduk Madinah dan saling tolong-menolong, sehingga suasana Madinah menjadi indah dan menyenangkan. Selanjutnya, Nabi Muhammad merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah, yang kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Adapun isi Piagam Madinah antara lain sebagai berikut. 1. Kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Yang kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Jadi perlu diketahui bahwa di Madinah tidak hanya orang-orang Islam saja yang tinggal, tetapi di sana terdapat pula orang-orang non-Muslim. Agar terjadi hubungan yang harmonis, saling menghormati, toleransi, dan menjaga lingkungan di Madinah, maka harus ada kesepakatan bersama. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisham disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintahan Islam yang pertama. Isinya mencakup antara lain peri kemanusiaan, keadilan sosial, toleransi beragama, dan gotong royong. Dengan program-program cerdas yang dilakukan Nabi Muhammad, Madinah menjadi daerah yang sangat maju, baik peradaban maupun kebudayaannya, sehingga terkenallah dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwaroh, yang artinya kota yang bercahaya. Demikianlah materi kita hari ini yang berjudul Hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Adapun pengertian hijrah, artinya pindah. Hijrah Rasul artinya perpindahan Rasulullah beserta sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Cara meneladani Rasulullah adalah memahami bagaimana beliau bisa menyatukan penduduk di Madinah dengan berbagai macam keyakinan, membuat satu kebijakan di mana seluruh kelompok tidak ada yang tersinggung dan tersakiti. Tuh ya, jadi materi kita hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.